Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Harinata, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Binas. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkanlah saya memaparkan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran juga hanya berpusat kepada guru dan beranggapan bahwa siswa sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai ketuntasan minimum. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Saya juga percaya bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena di kelas memang disiapkan untuk belajar, sehingga anak lebih berkonsentrasi. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih samar atau buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah dia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkannya, coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah, membimbing laku murid ke arah yang lebih baik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa proses pembelajaran hendaklah secara menyeluruh dengan memperhatikan segala aspek, baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa peserta didik hendaknya sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik lebih kepada Tut Wrihandayani dengan memberikan dorongan, memberikan kebebasan agar siswa dapat berinisiatif, berpikir kreatif, inovatif, serta menemukan konsep ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya juga telah memahami bahwa belajar itu tidak hanya di kelas, justru anak harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajarnya, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya akan menerapkan Merdeka Mengajar dengan mengajak peserta didik dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Hal itu tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Dalam memberikan kebebasan, tentu saja saya akan tetap memberikan rambu-rambu agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan, baik sebelum memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Selain itu, saya akan mencoba mempelajari karakteristik siswa dengan cara komunikasi yang baik, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajarnya, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya akan mencoba bekerja sama dengan lingkungan sekitar, karena sekolah, orang tua, dan lingkungan sekolah merupakan 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada anak dan berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik perkataan dan perbuatan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.